Halo teman-teman, untuk video kali ini sengaja saya menggunakan bahasa Indonesia sehingga teman-teman yang berasal dari Indonesia bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Namun saya tetap akan mengaktifkan menu subtitle sehingga teman-teman kita fans Manchester United yang ada di seluruh dunia juga bisa mengerti apa yang saya katakan dan memahami isi dari konten video kali ini. Jadi, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai majalah sportif. Jadi, majalah sepak bola sportif yang kita tahu adalah salah satu majalah cetak legendaris di Indonesia. Majalah ini sangat terkenal dan populer pada tahun 1990-an ya, sampai dengan tahun 2000-an. Namun sayangnya saat ini majalah ini sudah tidak terbit kembali karena memang selain persaingan yang begitu ketat, digitalisasi atau serba online juga membuat majalah ini akhirnya gagal bersaing dengan majalah-majalah lain. Padahal pada tahun 90-an majalah ini bisa dibilang salah satu referensi bacaan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia pada saat itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan mengenai majalah itu sendiri. Jadi, majalah ini kalau teman-teman bisa lihat, ini covernya adalah Cantona dengan subjudul Pensiun di Manchester. Ya, ini jadi saya kebetulan mendapatkan majalah ini di salah satu toko online. Jadi saya mencari di majalah-majalah bekas dan kebetulan saat itu saya menemukan majalah sportif dengan cover Cantona. Cantona sendiri adalah pemain Manchester United favorit saya. Bisa dibilang sangat sulit mendapatkan majalah ini pada saat ini terutama ya, karena memang selain sudah langka juga usianya sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh, ini terbitan Mei 97. Sementara video ini dibuat pada tanggal 29 September 2022, yang artinya itu sudah 25 tahun lebih atau seperempat abad. Bisa dibayangkan 25 tahun usia majalah ini. Itu. Dan yang membuat istimewa majalah ini adalah majalah ini ditandatangani langsung oleh Eric Cantona. Nih, tantangan asli nih. Teman-teman mungkin menanyakan apa bukti itu ditandatangani oleh Eric Cantona. Jadi majalah ini memang sempat saya bawa untuk dimintakan tanda tangan oleh Eric Cantona pada tanggal 8 September 2022 yang lalu. Jadi pada saat itu Cantona datang ke Jakarta untuk menjadi salah satu brand ambassador dari sebuah produk, dan pada saat itu saya berkesempatan bertemu dengan Cantona di hotelnya. Tapi karena banyak yang minta tanda tangan, jadi pada saat saya memberikan majalah ini, dia juga menandatangannya dengan lebih cepat. Maksudnya terburu-buru kan. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini agak keputus nih di sini nih. Tuh. Saya akan bandingkan dengan koleksi tanda tangan Cantona saya lainnya. Tunggu sebentar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini salah satu dari koleksi tanda tangan Eric Cantona yang saya miliki, hadiah dari salah satu kenalan saya yang kebetulan juga pernah bekerja sama dengan Cantona waktu di Indonesia. Teman-teman bisa lihat.
seharusnya kan manjang nih Cantona, tapi di sini Cantona cuman tidak sampai habis, menekan gitu, karena pada saat itu karena rame, ada yang menandatangani seperti itu kan, kalian bisa lihat bandingannya. Jadi dia tidak sampai menyelesaikan saat memberikan tanda tangannya, jadi karena cepat-cepat set gitu. Ini contoh salah satu koleksi saya. Nah, tentunya agar teman-teman lebih percaya lagi, saya akan menampilkan foto ketika Eric Cantona menandatangani majalah ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya tampilkan fotonya. Itu pada saat di hotel Dharma Wangsa peristiwa ini terjadi, dimana saya meminta tanda tangan dari Eric Cantona di majalah saya. Ini yang saya lingkari dengan lingkaran merah itu adalah majalah sportif ini. Sementara yang ditandatangani oleh Cantona seperti pada foto ini adalah tanda tangan Cantona pada majalah yang lain. Tapi tidak saya tampilkan di sini. Tapi jadi pada saat itu saya ada 2 item yang saya minta tanda tangan ke Cantona dan dua-duanya berhasil. Hanya saja kalau kita lihat dari foto yang di sini, memang majalah sportif itu yang di bagian bawahnya, sementara di bagian atasnya itu medianya lain gitu. Jadi semoga dengan ada bukti ini teman-teman bisa percaya bahwa majalah ini memang ditandatangani oleh Cantona. Jadi kalau teman-teman lihat bisa di lingkaran merah bagian bawahnya kan kelihatan ada tulisan seperti terbaca sportif warna merah campuran kuning. Nah itu dia majalahnya. Oke. Jadi alhamdulillah majalah ini ditandatangani oleh Eric Cantona, meskipun mungkin tidak terlalu sempurna tanda tangannya. Bahkan sangat disayangkan ini agak melebel. Jadi agak mungkin kena pada saat tanda tangan karena rame jadi ini kena agak basah. Jadi agak tintanya agak melebel. Tapi tetap ini menurut saya tetap majalah ini tetap langka, terutama bagi para penggemar Manchester United. Nah, teman-teman pasti penasaran kan seperti apa isi dari majalah ini. Oke, kita akan buka. Bahkan pada saat itu masih iklannya aja iklan Suzuki Baleno. Tuh, tahun 97. Gitu. Hingga saat ini saya berusaha mencari majalah sportif dengan cover Eric Cantona yang lain, tapi saya belum bisa menemukan. Kalau teman-teman ada yang punya, mungkin bisa di-share. Nah, kita buka ya, biar teman-teman tahu. Tuh, inilah majalah sportif tahun 90-an. Tuh, layoutnya masih sederhana. Kertas majalahnya juga kualitasnya masih kualitas tidak terlalu bagus. Ini Zidane loh. Jadi dulu itu majalah ini nih harganya cuman bisa teman-teman lihat hanya Rp2.500. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat Rp2.500. Tuh. Tapi di sini perpaduan antara halaman warna dan halaman yang dicetak hitam putih. Tuh. Dulu memang belum masanya internet ya, belum ada internet, jadi semua informasi itu di majalah itu kita antusias sekali dulu membacanya karena minim informasi sekali pada saat itu. Hanya ada dari majalah dan televisi. Televisi pun acara bola pada saat itu hanya ada pada weekend, pada hari Minggu, Sabtu dan Minggu pada saat itu. Teman-teman. Tuh. Tuh masih ada sosok Tamara Geraldine, Masuki Badiawan, Vincenzo Montella, bahkan Safi. Sebanyak 25 tahun yang lalu teman-teman. Sungguh sangat
bersejarah majalah ini. Tuh, pada saat itu MotoGP itu ditayangkan oleh Antv, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ditayangkan di Antv, dan masih belum masanya Valentino Rossi. Tapi pada saat itu yang masih mendominasi adalah Mike Doohan dan Alex Crivell, teman-teman. Masih ada Michael Jordan belum pensiun pada tahun 97. Kalau kita membuka majalah lama, kita selalu akan akan kembali ingatan kita ke beberapa tahun silam ya. Tuh, masih ada Pete Sampras, masih ada Michael Chang, Joko Supriyanto badminton. Oh, bahkan masih ada Martina Hingis nih. Tuh, ya teman-teman bisa lihat ini sekian PSSI, beritanya masih dipimpin oleh Pak Nugraha Besus. Di sini malah ada Oki Putirai masih membela ACT Solo. Bahkan Persija dulunya tuh masih prestasinya masih terbilang belum terlalu istimewa pada saat itu, karena pasca dimulainya Liga Indonesia tahun 94 itu kan, dimana Perserikatan dan Galatama kan dijadikan satu dalam satu kompetisi. Pada saat itu Persija memang prestasinya masih belum seperti saat ini. Jadi seperti masih belum tampil maksimal lah pada saat itu. Tuh. Persebaya, foto Aji Santoso, teman-teman bisa lihat. Ini Sugianto, ini almarhum Musti Bahawan Mendiang. Oke. Nah, tapi lucunya majalah ini adalah nih, bahkan teman-teman bisa lihat nih, dulu tuh ada rubrik namanya Bintang Menjawab. Tuh, jadi Oki Putirai ini dia menjawab surat-surat yang masuk ke Spotif. Jadi banyak fans atau penyintas sepak bola nasional mengirimkan surat ke Spotif yang menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Hoki Putirai, dan Hoki Putirai pun menjawab. Jadi tiap edisi itu beda-beda, kadang ada Hoki Putirai, bisa jadi besoknya siapa lagi gitu. Pada tahun 90-an hal-hal seperti ini tuh sangat menarik. Kalau sekarang mungkin sudah tidak menarik lagi ya. Tuh, bisa lihat. Nah, tapi yang menarik adalah ini kan di cover nih. Di cover tertulis Cantona pensiun di Manchester. Tapi sesungguhnya seharusnya kalau di deadline jadi sebuah headline pada cover itu adalah berita utama di majalah tersebut. Tapi nyatanya hanya ada beritanya ini tentang Cantona serta fotonya Cantona ini. Cantona dengan Beckham. Nih, Cantona pensiun di MU. Saya akan bacakan ya. Pupus sudah harapan Presiden Inter Milan masih memerhati. Harga minyak yang gila bola ini begitu ngebet memboyong Eric Cantona ke MU. Alasan Moratti sederhana saja. Kami punya begitu banyak pemain yang bagus. Cantona bisa membawa mereka jadi yang terbaik, kata Moratti. Oke, sudah. Selanjutkan lagi. Menjelang musim kompetisi 1997, Moratti meminang Cantona, tapi manajer pelatih MU Alex Ferguson langsung menampik. Cantona tidak dijual, berapapun harganya, kata Ferguson. Jawaban Ferguson sekaligus mematikan harapan Blackburn Rovers yang berambisi menduetkan Cantona dengan Alan Shearer. Menjelang akhir musim kompetisi ini, Moratti meski tak mengutarakan langsung kembali meminang Cantona. Saya tak akan putus asa mengharapkan dia datang ke Inter Milan, katanya. Namun harapan Moratti tampaknya kembali kandas
seusai kalah di semifinal Piala Champions, Cantona memang sempat menyatakan ingin pindah, tapi hanya sehari berselang Presiden Martin Edward langsung mengiris bantahan. Saya sudah bertemu Cantona, dia tidak akan pindah, kami mengontrakkan seumur hidup. Martin menegaskan, seumur hidup? Buat MU, Cantona memang segalanya. Ia masih yang terbaik di MU, kata Ferguson. Ia seorang pemimpin yang baik di lapangan, yang mampu membimbing rekan-rekannya yang masih muda, para pemain yang patuh dan segan kepadanya. Faktor inilah tampaknya alasan utama Ferguson mempertahankan Cantona. Bintang-bintang MU yang sedang mekar itu butuh panutan. Cantona lah orangnya. Lalu apa komentar Cantona sendiri? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kata pemain asal Prancis ini. Satu-satunya yang saya pikirkan sekarang adalah membawa MU juara Liga. Satu-satunya gelar yang bisa kami rebut tahun ini. Dan memang Cantona memang akhirnya pensiun di MU pada akhir musim itu. Dan entah bagaimana memang benar Cantona akhirnya benar-benar pensiun di Manchester. Dia pensiun dalam usia 30 tahun pada saat itu. Itu teman-teman. Ya, hanya itu saja yang berkaitan dengan Cantona. Dan bonus posternya Ryan Giggs tuh posternya lebih kepada satu halaman penuh, tapi bukan poster sih sebenarnya. Tuh. Itulah teman-teman review tentang majalah sportif edisi Cantona, yaitu edisi nomor 01 atau tanggal 2 Mei 1997 atau 25 tahun yang lalu. Pada saat majalah ini terbit, saya waktu itu masih SMP. Saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang sudah SMA atau mungkin bisa jadi belum lahir pada saat itu. Yang jelas majalah ini sempat mewarnai atau menghibur para penggemar sepak bola di Indonesia pada tahun 90-an dengan ragam informasi yang menarik dan informatif gitu. Ya teman-teman, itulah bahasan saya tentang video kali ini tentang majalah sportif edisi Cantona pensiun di Manchester. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman ada yang punya majalah sportif dengan cover Eric Cantona yang lain, mungkin bisa di-share juga, karena saya sangat penasaran ingin tahu seperti apa. Karena pada saat itu memang saya tidak berlangganan majalah sportif, hanya membeli kalau topiknya bagus, bisa bahas MU saya pasti beli gitu. Tapi ada beberapa edisi yang terlewat, jadi mungkin saya tidak tahu seluruhnya gitu teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menambah wawasan, dan terima kasih sudah menonton serta subscribe channel Andi is United. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.